Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Suasana panas di ruang ganti Milan. Davide Calabria sebut hanya imajinasi media. Dikabarkan berselisih dengan Theo Hernandez, Kapten AC Milan Davide Calabria sebut itu tidak benar, hanya berita karangan dari media. Dalam sebuah wawancara bersama Milan TV, Kapten AC Milan Davide Calabria menanggapi rumor tentang adanya perselisihan yang terjadi di ruang ganti tim rossoneri, di mana kondisi ini dikabarkan dipicu oleh kesalahpahaman. Menurut Calabria, kabar di media semuanya bohong, itu hanya karangan yang diciptakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya skuad Milan bebek saja dan semuanya bersatu untuk meraih kemenangan. Terkadang saya terkejut dengan imajinasi dan kejahatan yang didapat diciptakan oleh manusia. Saya ingin mengakhiri situasi ini dan omong kosong ruang ganti. Kami semua bersatu untuk pertandingan malam ini, ujar Calabria. Calabria kemudian berbicara tentang kemenangan, di mana setelah pertandingan melawan Torino, rossoneri berhasil mengakhiri fase kemenangan setelah 7 pertandingan. Kami harus yakin pada kemampuan kami. Milan selalu perlu menang dan kami harus memiliki kekuatan untuk melakukannya malam ini. Kami mengenal mereka sangat keras, ungkas Calabria. Rumor perselisihan antara Theo Hernandez dan Davide Calabria tersebut mulai ramai dibicarakan beberapa hari sebelum laga melawan Torino. Untuk membuktikan situasinya tidak seperti yang dituduhkan media, keduanya pun berpose tinju dengan caption "omong kosong", yang menjadi penegas jika mereka baik-baik saja. Kabar serupa juga menimpa kiper Tatarusanu, di mana kiper 36 tahun tersebut dikabarkan sudah tidak dipercaya rekan-rekan setimnya lagi. Untuk yang satu ini, pelatih Stefano Pioli yang langsung menjelaskannya. Paolo Maldini sebut Leao akan segera adaptasi dengan bermain sebagai striker. Direktur teknis AC Milan Paolo Maldini menjelaskan tentang perubahan posisi Rafael Leao. Menurutnya sang pemain akan segera beradaptasi. Sebuah wawancara bersama DAZN, Direktur teknis AC Milan Paolo Maldini menjelaskan tentang rumor yang beredar di media tentang perpecahan yang terjadi di ruang ganti tim rossoneri. Menurutnya, tidak ada gunanya membahas tentang rumor perpecahan tersebut. Maldini justru lebih suka membahas tentang pelatih Stefano Pioli, termasuk perubahan formasi yang dilakukan oleh Milan. Tidak ada gunanya memberikan ruang untuk rumor sosial. Stefano Pioli, dia tidak sedang dalam diskusi. Kami mengubah modul formasi untuk menemukan kekuatan kami, ujar Maldini. Sampai pertandingan melawan Salernitana, kami masih sejalan dengan performa tahun lalu. Leo bermain sebagai striker saat kami membelinya. Saat ia bermain di sisi, ia tidak terkejar. Paolo Maldini kemudian berbicara lebih dalam tentang Leo. Legenda yang bermain hanya untuk satu klub tersebut menilai jika Leo akan segera beradaptasi dengan posisi barunya sebagai striker. Saat ini, Leo kembali berada pada posisi yang lebih sentral, tapi itu tidak akan membuatnya kesulitan. Ia lebih merindukan ruang serangan. Perpanjangan kontrak, kami berada di tempat kami sebelumnya. Ini bukan saat yang terbaik untuk berpikir tentang itu. Kami tidak memiliki pertemuan yang direncanakan. Kembalinya Mike Maignan sudah direncanakan. Dia akan bergabung dengan tim dalam 10 hari ke depan. Namun ia butuh waktu untuk kembali ke formasi. Untuk Maldini terkait kemungkinan kembalinya kiper utama mereka. Eksperimen Pioli berhasil. Rafael Leao kini bisa jadi penyerang tengah. Ada momen menarik dalam kemenangan AC Milan atas Torino di San Siro. Pemain asal Portugal, Rafael Leao ditempatkan sebagai penyerang dalam formasi 3-5-2 bersama Olivier Giroud. Formasi ini sebenarnya cukup umum, di mana posisi ujung tombak diisi 2 penyerang. Satu striker bertipe predator seperti Giroud, dan satu lagi diisi penyerang yang mobile dan punya kecepatan seperti Leao. Dalam sebuah wawancara bersama DAZN, pelatih AC Milan Stefano Pioli menilai eksperimen tersebut cukup berhasil, meski Leao harus lebih bekerja keras. Rafa adalah pemain yang aneh.
saya selalu berpikir memposisikan dia di sisi akan membantunya. Tetapi belakangan ini saat saya mencoba dia di posisi yang lebih ke tengah dan dia bilang itu posisi favoritnya. Tetapi dia masih harus bekerja di lapangan di posisi itu. Kami juga akan melihat berdasarkan lawan yang dihadapi, ujar Pioli menjelaskan posisi baru Rafael yang kini sedikit ke tengah. Dalam kesempatan tersebut, Pioli kemudian berbicara tentang Olivier Giroud, penyerang yang berhasil mencetak gol kemenangan bagi Rossoneri. Menurutnya pemain asal Prancis tersebut merupakan pemimpin di lapangan. Untuk Giroud, tentu saja dia sangat penting. Dia adalah pemimpin, tetapi saya pikir Milan memiliki banyak pemain penting, bukan hanya Giroud, pungkas Stefano Pioli. Memenangkan pertandingan penting bagi Milan untuk keluar dari keterpurukan. Bek tengah AC Milan Malick Thiaw mengaku sangat senang karena berhasil ikut menjaga gawang Rossoneri clean sheet untuk pertama kalinya. Dalam sebuah wawancara bersama DAZN, selepas laga melawan Torino, bek tengah Rossoneri Malick Thiaw mengaku merasa senang karena berhasil ikut berkontribusi menjaga gawang timnya clean sheet. Kami tidak datang dari situasi yang mudah karena deretan hasil buruk yang menimpa Milan. Sekarang yang terpenting adalah memenangkan pertandingan dan keluar dari keterpurukan. Kami senang dengan gol Olivier dan kami adalah tim yang kuat, ujar Malick Thiaw. Saya senang berkontribusi. Kami kompak pada babak kedua. Penting untuk melindungi gawang Milan malam ini. Saya senang memulai dari menit pertama. Saya senang dengan kepercayaan pelatih dan dengan kemenangan ini. AC Milan memang sedang dalam periode buruk di mana anak asuh Stefano Pioli tersebut tidak pernah menang dalam 7 pertandingan. Terakhir mereka malah dikalahkan Inter di Derby della Madonnina yang membuat fans sangat geram. Gawang AC Milan pun tergolong rajin dibobol tim lawan. Sejak 8 November 2022 silam, laga ini merupakan pertama kalinya gawang yang dijaga Tatarusanu tidak kebobolan setelah sang pemain sebelumnya banyak mendapat kritik pedas dari para fans. Di sisi lain, Milan sendiri memang tidak bisa banyak bicara, mengingat badai cedera yang menimpa tim termasuk kiper utama Mike Maignan dan lambatnya manajemen dalam mendatangkan pemain pengganti di bursa transfer musim dingin kemarin. Stefano Pioli klaim gol Olivier Giroud bangkitkan mental skuad AC Milan. AC Milan akhirnya kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan Torino 1-0 di San Siro lewat gol Olivier Giroud dan pelatih Stefano Pioli pun merasa lega. Setelah 7 pertandingan tanpa kemenangan, Rossoneri akhirnya kembali merebut 3 poin saat melawan Torino. Olivier Giroud kembali jadi pahlawan setelah gol sematawayangnya tidak bisa dibalas para pemain Torino. Dalam sebuah wawancara bersama DAZN, pelatih AC Milan Stefano Pioli menilai jika pertandingan melawan Torino tidak mudah, namun gol Giroud berhasil membangkitkan semangat anak-anak Rossoneri. Kita absolut harus melihat ini sebagai kelahiran kembali. Kita tahu akan sulit. Torino tidak akan membiarkan Anda membangun serangan dengan baik, tetapi kita bekerja sangat keras baik secara ofensif ataupun secara defensif. Gol Olivier Giroud membangkitkan mental. Sejak awal pertandingan kita memang bermain lebih baik. Ini adalah langkah kecil yang kita butuhkan. Kami bekerja setiap hari untuk mencapai hasil. Kami belum bisa mencapainya dalam beberapa minggu terakhir yang menyebabkan kita sakit baik secara mental maupun fisik. Dalam kesempatan tersebut, Pioli kemudian bicara tentang selebrasi yang dilakukannya. Menurutnya ini merupakan luapan emosi setelah dalam beberapa minggu terus bekerja keras, namun hasil buruk yang didapat. Saat saya merayakan, saya merasa sakit karena terus tertawa. Kami bekerja setiap hari untuk mendapatkan hasil dan kami belum berhasil. Masih banyak pertandingan tersisa, kemenangan penting tetapi harus memberikan kontinuitas, pungkas Stefano Pioli. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.